Oke, kali ini kita akan bahas tentang job sheet 6 untuk pelajaran AIJ kelas 12 ya. Konfigurasi proxy server terintegrasi hotspot MikroTik. Nah, di sini kita akan gunakan MikroTiknya MikroTik real device ya, MikroTik router board asli seri atau versi 951 ya. Ini nanti akan digunakan pada uji kom nasional di akhir kelas 3 nanti ya. Jadi kita akan belajar dari sekarang. Nah, di sini kan harus bisa nanti mengkonfigurasi proxy server yang terintegrasi hotspot MikroTik ya. Terus ngecek permasalahan proxy server sesuai SOP. Kalau nggak connect atau nggak berhasil bloknya itu harus bagaimana. Nah, kalian harus periksa kenapa seperti itu, dibenarkan yang harusnya tidak connect atau keblok ya harus keblok ya, yang harusnya terblok harusnya keblok, yang diizinkan akses terbuka ya harus bisa diakses webnya ya. Begitupun dengan hotspot MikroTik. Nah, hotspot MikroTik, nah maksudnya adalah di MikroTik 951 itu ada fitur WiFi. Di sana kita akan setting WiFi tersebut sebagai hotspot untuk jaringan kliennya. Nah, kalau topologi di sini satu router board terhubung ke dua jaringan, yaitu lab 1 dan lab 1 dan lab 2. Nah, di sini menggunakan switch, berarti jaringannya kabel ya. Nah, sebetulnya fitur hotspot MikroTik itu bisa juga digunakan pada jaringan kabel seperti ini. Asal kita nyeting hotspot MikroTiknya pada interface LAN ya, kalau mau dihubungkan ke switch. Nah, terus kok namanya hotspot? Nah, namanya hotspot itu kan WiFi biasanya ya. Nah, untuk di MikroTik hotspot sendiri itu fitur yang digunakan untuk jaringan hotspot, tapi tidak menutup kemungkinan bisa, dan memang sudah pasti bisa juga digunakan pada jaringan kabel ya. Kalau jaringan hotspot kan biasanya kalau mau connect ke hotspot kita masukin passwordnya ya, kita pilih SSID-nya lalu masukkan passwordnya. Nah, di MikroTik tidak seperti itu. Kalau menggunakan fitur hotspot MikroTik ini di interface WLAN, nah maka nanti setiap yang mau connect ke jaringan WLAN nanti kita kasih akun, username dan password biar bisa nyambung ke jaringan yang ada di sini. Nah, terus kalau misalkan kita nggak punya MikroTik yang ada WLAN-nya, bisa nggak dipakai di jaringan kabel seperti ini yang ada switch-nya? Jawabannya bisa. Nanti setiap klien yang mau connect ke jaringan, karena di MikroTik ini sudah disetting hotspot MikroTik, maka cara kerjanya sama seperti yang di hotspot WLAN tadi. Ketika klien mau connect internet, dia harus buka dulu browser ya untuk membuka halaman loginnya. Nanti ada akun, username dan password yang harus diisi. Sama seperti pada jaringan WLAN-nya pun seperti itu. Buka browser, Chrome atau apapun. Nanti di halaman login masukin username dan passwordnya. Nah, itu penjelasan awal dulu ya. Nah, nanti di jaringan sebelah sini, nah kita lihat ya, lab satunya seperti apa. Lab satunya internet gateway DHCP pool. Oh, berarti bukan yang hotspot MikroTik ya. Di sini hanya setting internet gateway dan DHCP pool, lalu buat rule. Berarti kalau buat rule ini menggunakan firewall ya, agar setiap akses ping ke router tercatat di logging ya. Artinya nanti kita bikin firewall di sini biar setiap ada yang ngeping ke router berarti IP-nya 3, W1 ya, lab 1 dan lab 2 ini kan ada IP-nya masing-masing. Nah, itu setiap ada yang ngeping ke situ harus terdetek di lognya MikroTik. Nah, log itu fungsinya buat mencatat semua kejadian yang terjadi di router ya. Berarti lab 1 mah hanya internet gateway sama DHCP pool. Berarti di sini dipasang DHCP server di lab 1 ya. Mana lab 1 ini? Lab 1. Nah, lab 2-nya, nah internet gateway pasti di awal ya, DHCP
server juga nanti ada di lab 2 nih. Lalu bikin NTP buat proxy. Nah, ini proxy-nya ya, membuat proxy. Nanti case administratornya ini. Nah, ini yang dibloknya kalau pakai proxy ya, situs yang HTTP, hanya bisa memblok situs yang protokolnya HTTP. Kalau yang HTTPS dibloknya pakai firewall ya. Terus blocking file, kalau ada yang mau download file ekstensinya MP3, MKV, keblok gitu ya, keblok sama proxy-nya, termasuk situs yang ini. Terus blok konten. Nah, kemarin sudah mencoba blok konten menggunakan firewall kan. Nah, sekarang coba blok konten menggunakan proxy. Bedanya apa? Bedanya adalah untuk blok konten yang menggunakan menggunakan fungsi firewall atau fitur firewall, dia bisa memfilter setiap URL yang mengandung kata atau konten tertentu, misalkan kata download. Nah, kalau situsnya itu HTTPS, maka perlu dibloknya menggunakan firewall ya, jangan pakai proxy. Tapi kalau situsnya HTTP, maka bisa diblok menggunakan proxy gitu ya. Kayak gini nih, depan situsnya HTTP, berarti setiap ada yang mengandung kata download, kalau HTTP ininya, maka kita gunakan proxy. Tapi kalau misalkan kita mau ngeblokir konten yang ada di situs HTTPS, maka kita bloknya pakai firewall ya. Nah, itu. Terus di firewall di proxy itu bisa apa lagi selain tadi ngeblok situs HTTP, ngeblok ekstensi ya, ngeblok file, ngeblok konten. Terus satu-satunya lagi fitur di Mikrotik proxy atau di proxy-nya Mikrotik, yaitu bisa menredirect situs. Artinya ketika user mengakses situs A, maka oleh proxy akan dialihkan ke situs B. Nah, misalkan ini situsnya ya. Nah, itu fungsinya, salah satu fungsi yang ada di proxy-nya Mikrotik. Ketika kita mau meredirect, mengalihkan ya situs A ke B, nah pakai proxy seperti itu. Nah, nanti di lab 2 juga di sini di setting SSID. Nah, disinilah di setting hotspot Mikrotik ya. Nanti dia hotspot Mikrotik men-setting SSID-nya, nama wifi-nya ya. Alamat loginnya nanti pakai domain sekolah.sca.id. Jadi kalau mau login ke jaringan hotspotnya di browser, masukin domain ini. Nanti di hotspot tersebut terdapat dua buah user. User pertama nanti username-nya guru, password-nya guru ya. Terus profil bandwidth-nya, nah untuk yang guru di sini di unlimited kan, atau sesuai ISP-nya dikasih berapa bandwidth-nya gitu. Kalau misalkan 20 mega berarti nanti untuk profil guru downloadnya, uploadnya unlimited gitu ya. Terus untuk user kedua nanti buat dengan username siswa, passwordnya siswa. Nah, nanti profil bandwidthnya diatur, dilimitasi ya, pengaturan bandwidth nih, manajemen bandwidth seperti pejam kelas 2 dulu ya, cuman di hotspot sekarang. Download uploadnya dibatasi 256 KB per second. Nanti dicek di klien, dicek betul enggak yang username-nya guru itu bandwidthnya sesuai dengan yang ISP. Misalkannya downloadnya 10 misalkan dari ISP-nya, maka di klien pun kalau download harus 10 mega, mendekati 10 mega. Kalau kurang boleh, asal jangan lebih. Kalau lebih berarti limitnya gagal gitu ya. Terus yang siswa juga nanti coba login pakai siswa, coba cek tes bandwidth ya. Download uploadnya tidak boleh lebih dari 56 KB. Kalau lebih berarti proses limit bandwidthnya gagal gitu. Kalau di bawah boleh. Nah, yang berikutnya masih di fitur hotspot Mikrotik, kita bisa membypass. Jadi kita bisa mengatur situs tertentu agar user itu tidak perlu login. Ya, di sini perintahnya bypass alamat situs SMK Soreang, sehingga user yang belum login masih dapat mengakses web tersebut. Nah, karena pakai hotspot Mikrotik kan fiturnya ya, maka setiap yang mengakses internet harus login dulu. Kalau nggak login ya tidak akan bisa connect ke internet yang dituju. Nah, salah satu fitur dari hotspot Mikrotik adalah binding, yaitu membypass alamat situs. Ya, membypass alamat situs sehingga
Jika klien mau connect ke situs A misalkan ya, yang kita masukkan ke binding, maka situs A tersebut bisa diakses tanpa harus login dulu gitu ya. Kayak di provider tertentu misalkan ya, gratis YouTube, gratis ya Facebook misalkan ya. Nah itu hampir sama seperti itu contohnya ya. Kita memberi memberi akses tanpa login, tanpa perlu ibaratnya kalau di provider tanpa kuota ya. Kalau pakai situs tertentu gratis gitu kan, bisa akses. Nah sama di Mikrotik pun juga bisa buat seperti itu. Situs A, B, C misalkan nggak perlu punya akun, bisa langsung internetan gitu ya, ibaratnya tanpa kuota lah gitu ya kalau di provider mah. Nah kurang lebih seperti itu untuk pembukaan, untuk awal di penjelasan website 6 ya. Untuk konfigurasinya akan dibahas di video berikutnya. Ini penjelasan umumnya saja ya, seperti itu.